senang sekali hari ini Rina kembali menjumpai Anda di program Papa Dahan Dokter, program yang memberikan Anda ilmu serta wawasan seputar kesehatan yang dikemas secara informatif dan juga interaktif ya. Dan seperti biasa di setiap minggunya Papa Dahan Dokter menghadirkan dokter spesialis yang dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Qasim dengan tema yang berbeda di setiap minggunya juga ya. Dan sudah hadir dokter spesialis yang akan membahas bersama kami pada kesempatan kali ini, tentu saja membahas seputar yang tentu saja sering Anda mungkin pernah Anda alami gitu ya, namun sering diabaikan. Namun ini penting untuk Anda ketahui, yaitu kita hari ini membahas seputar bahaya skabies, pemirsa dan juga pendengar dimanapun berada. Mungkin masih ada beberapa orang yang tidak familiar gitu ya dengan skabies, namun hari ini kita akan mengetahui, mengupas tentang seputar skabies dan cara mengatasinya seperti itu. Oke, dan sudah hadir bersama Rina dokter spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Qasim, Dr. Agus. Apa kabar dok hari ini? Oke, terima kasih sudah bergabung dok. Hari ini giliran dokter nih yang akan memberikan kita wawasan dan informasi dok ya. Dan hari ini karena dokter spesialis kulit dan kelamin tentu saja berkaitan dengan kulit dok ya. Dan seperti yang Rina sampaikan tadi, kita hari ini membahas skabies. Kalau Rina sih familiar dok, tapi kalau masyarakat umum di luar sana belum tentu dok ya. Kalau awal dulu deh dok, apa sih dok skabies ini dok? Nah, silakan dok. Skabies atau lebih dikenal dengan nama lain pudis, gatal, agogo, itu penyakit kulit yang menular disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei. Wow, menular dok ya? Menular. Gejala awalnya nih dok, karena menular apa biasanya yang dialami penderita ini dok? Nah, gejalanya itu yang pertama gatal, gatal hebat, terutama di malam hari. Yang kedua menyerang orang secara berkelompok, makanya paling sering skabies ini menyerang di tempat-tempat asrama, pesantren, kos-kosan. Dan yang berikutnya tempat predileksinya itu di tempat-tempat kulit yang tipis, jadi sela jari tangan, lipat ketiak, kemaluan. Namun juga bisa ditemukan di siku, lutut, perut. Jadi seluruh tubuh bisa dok ya? Terutama kulit yang tipis. Oke dok, skabies ini penyebab utamanya tuh gimana sih dok? Tadi kan dari tungau dok ya, ini biasanya penularannya gimana nih dok? Ya, penularan skabies ini ada dua cara. Yang pertama kontak langsung, jadi ada sentuhan langsung kulit dengan kulit. Yang kedua kontak tidak langsung, dalam hal ini artinya pemakaian barang bersama. Jadi pemakaian pakaian bersama, pemakaian handuk bersama, bahkan kasur atau spray tinggal bersama. Wow, berarti ini sangat menakutkan dalam tanda kutip dok ya, kalau misalnya ada anak yang sering bermain gitu kita tidak mengetahui dok ya? Iya, jadi kalau misalnya anak itu tertular, tentunya akan gampang menularkan ke orang lain juga. Apalagi di rumah dok ya? Makanya paling sering kan menyerang orang secara berkelompok, orang-orang yang tinggal di asrama, pesantren, atau lingkungan yang padat, kos-kosan. Berarti harus diwaspadai dok ya. Iya. Ini biasanya berapa lama nih dok proses penyembuhan dan pengobatan orang terkena skabies ini dok? Pengobatan skabies kalau ditanganin dengan benar ya tentunya akan lebih cepat. Nah itu pengobatannya biasanya dengan obat oles, obat permetrin anti tungaunya. Itu diolesin seluruh tubuh dari leher sampai ke bawah. Di malam hari. Di malam hari? Ya, sekali pakai. Dibiarkan 8-14 jam. Nah, nanti bila diperlukan bisa diulang 1 minggu kemudian. Oke. Apa dampak yang mungkin serius dok, misalnya skabies ini lambat ditangani dok? Nah, kalau misalnya skabies ini nggak ditanganin, tentunya dia akan menularkan ke orang lain. Dan kan gatalnya ini kan gatalnya hebat sekali ya. Jadi tentunya kalau penderita ini mengalami gatal, untuk sembahyang mungkin terganggu, untuk belajar juga pasti akan terganggu, dan tentunya akan mempengaruhi prestasinya akan menurun.
Iya, apalagi anak-anak nih dok ya Iya. agak sulit diatur dok ya, apalagi ini anak-anak yang biasanya jangan digaruk misalnya, seperti misalnya kalau digaruk bisa menimbulkan yang lebih bahaya nih, bagaimana nih dok hal tersebut dok? Gatal itu memang refleks alami ya, tapi kalau gatalnya berlebihan itu bisa menyebabkan yang pertama infeksi bakteri. Dengan garukan yang berulang, maka itu pintu masuk bakteri, Oke. sehingga bisa menyebabkan bernanah. Gitu. Terus yang kedua bisa menimbulkan bekas luka. Karena sering digaruk, Iya. maka jadi menebal dan menghitam. Gitu. Jadi menimbulkan bekas luka. Dan tentunya yang terakhir, dengan digaruk kan tentunya tungaunya juga ikut terbawa. Jadi menyebarkan penyebaran tungau lebih luas lagi. Bisa ke bagian tubuh yang lain maupun ke orang lain. Karena tergaruk masuk kuku dok Iya. ya, terbawa makan misalnya. Ya, Nggak gitu. seperti itu ya. Oh. Oke. Jadi misalnya bermain Cuma dengan ya orang kalau lain. kontak dengan orang lain kan bisa nularin. Oke, dok, ini Rina penasaran nih dok, apakah skabies ini bisa menimbulkan komplikasi nih dok, misalnya infeksi kulit yang lebih serius dok? Infeksi kulit yang lebih serius yang tadi yang bernanah, jadi bisa abses, gitu. Absen. Impetigo. Oke, kalau misalnya di rumah nih dok, adakah cara pencegahan mungkin bagi orang tua yang saat ini tengah menyaksikan kita, pencegahan untuk tidak adanya skabies nih dok di rumah? Misalnya sudah anaknya tidak bisa dibilangin nih dok, tapi adakah pencegahan untuk di rumah yang bisa dilakukan? Tentunya pencegahan yang pertama jaga kebersihan diri ya. Jaga kebersihan diri dengan mandi sehari 2 kali. Terus kenali kalau misalnya kena skabies, langsung cepat-cepat diobatin supaya nggak menularkan ke orang lain. Tentunya juga kebersihan lingkungan juga perlu diperhatikan. Oke. Dan misalnya dokter mendiagnosis suatu pasien nih dok ya, apakah cukup dari gejala gatalnya saja dok, atau ada pemeriksaan yang lain misalnya di rumah sakit ini dok? Oke. Skabies ini gejalanya khas sekali ya. Jadi yang pertama pasti ada gatal, dan gatalnya itu terutama malam hari. Gatalnya itu gatal hebat malam hari. Dan yang kedua, kita bisa mengetahui ini skabies dari tempat predileksinya. Ya. Tempat predileksinya itu di mana tempat-tempat yang kulitnya tipis. Jadi sela jari tangan, lipat ketiak, di kemaluan, perut, pantat, bahkan bisa di siku maupun di lutut. Gitu. Dan yang ketiga, skabies ini menular, jadi menyerang orang secara berkelompok. Jadi kalau misalnya satu kena, pasti yang lainnya juga akan kena. Makanya paling sering kan yang tadi disebutkan di asrama, pesantren, kos-kosan, atau lingkungan yang padat. Oke, jadi ada khasnya tersendiri dok ya si skabies ini. Oke dok, kita masuk di mitos dan fakta. Nanti dokter akan menjawab apakah ini fakta, misalnya itu fakta ya beberkan dok ya, misalnya mitos juga beberkan faktanya gitu ya. Oke, yang pertama adalah skabies ini hanya menyerang orang yang tidak bisa menjaga kebersihan. Mitos atau fakta nih dok? Mitos. Oke, Iya. gimana penjelasannya? Karena skabies itu kan menular, jadi tidak hanya menyerang orang yang tidak menjaga kebersihan. Orang sehat pun kalau kumpul sama orang yang terkena skabies ya bisa ketularan. Meskipun Iya. hidup bersih dok? Kalau orang pasiennya itu tidak menjaga kebersihan itu lebih gampang. Oh, lebih Gitu. gampang. Oke. Apalagi misalnya ada hubungan berjabat tangan dan sebagainya Ya. gitu kan dok? Oh, lebih mudah tertular dok Lebih ya? mudah tertular. Oke, baiklah. Tadi mitos berarti dok ya? Ya. Tidak hanya orang yang tidak menjaga kebersihan saja. Ya. Iya, oke. Karena Lanjut kan lagi. menular. Oke. Oh iya, karena menular. Oke, lanjut lagi dok. Mitos atau fakta? Kalau gatalnya hilang berarti sudah sembuh. Benar kan dok? Mitos. Jadi kesembuhan itu tidak hanya ditandai dengan hilangnya gatal. Jadi kesembuhan itu ditandai dengan selain hilangnya gatal juga hilangnya bintik-bintik merahnya. Gitu.
bekas-bekasnya gitu ya dok? Kalau bekas itu lain Tergantung, lagi. Dok, ya? Ya lain lagi. Oke, pokoknya jadi gatal. tidak hanya gatal tapi bintik-bintik merahnya juga pasti hilang. Gitu. Oke, baiklah. Berarti belum dikatakan sembuh gitu ya, kalau misalnya gatalnya hilang berarti Ya, sembuh. Bukan, apalagi dok, ya? gatal itu kan subjektif kan. Gitu. Oke, baik. Ada yang gatal ringan tapi dianggap tidak gatal. Oke, baiklah. Lanjut lagi dok, mitos atau fakta skabies hanya menular lewat pakaian kotor. Mitos atau fakta dok? Mitos. Jadi penularan skabies ini tidak hanya lewat pakaian atau pakaian kotor, tapi juga bisa lewat handuk, lewat spray atau kasur, di mana pemakaian bersama itu lebih memudahkan penularan. Oke, baiklah. Jadi tidak hanya lewat pakaian dok ya? Lewat sentuhan langsung kulit dengan kulit itu juga media penularan juga. Oke, baik, lanjut lagi dok. Obat oles sekali pakai sudah cukup untuk menyembuhkan skabies. Apakah hanya obat oles? Pengobatan skabies tidak hanya obat oles, tapi ada obat minumnya juga. Misalnya anti gatalnya supaya nggak gatal. Oke. Dan untuk skabies yang parah, yang berkerusta, itu bisa pakai obat oral ivermectin. Sedangkan obat olesnya itu permetrin 5%. Nah itu biasanya memang sekali pakai. Seluruh tubuh dari leher sampai ke bawah, pemakaiannya saat malam hari. Nah, namun bila diperlukan bisa diulang 1 minggu kemudian. Oke, berarti tidak hanya dioles tapi ada yang Minum. diminum dok ya. Oke, lanjut terakhir dok, anak-anak lebih rentan terkena skabies daripada orang dewasa. Mitos atau fakta nih? Mitos. Jadi skabies ini tidak hanya menyerang anak-anak, tidak memandang Usia, dok, ya? usia. Orang dewasa pun juga bisa tertular. Tapi kalau anak-anak lebih rentan karena kan dia lebih sering bermain dengan teman-teman seusianya. Kalau orang dewasa ya masih bisa dok ya menghindar. Ya kalau tapi di area lingkungan padat ya gampang, lebih mudah menularkan. Oke, jadi tidak ada memandang usia. Oke, jenis kelamin tidak ada juga Tidak dok, ada. ya? Tidak ada memandang jenis kelamin. Oke, baiklah itu tadi ya mitos dan fakta, dan kita break sejenak dulu dok ya, karena setelah ini kita akan menghimpun pertanyaan yang masuk di redaksi kami dari netizen ataupun pemirsa yang saat ini sedang mendengarkan juga menyaksikan kami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Papadahan Dokter. Kembali lagi bersama Rina dan juga Dokter Agus. Di kesempatan kali ini dokter spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Qasim. Tadi sudah ya dijelaskan terkait skabies secara detail dari Dokter Agus, dan kita langsung masuk ke sesi tanya jawab dok ya. Izin sekali ada beberapa pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah yang langsung bertanya dengan Dokter Agus, nanti langsung dijawab. Kita bacakan dulu. Yang pertama ada Denny di Tanjung dok. Katanya apakah skabies ini bisa menular hanya lewat berjabat tangan saja nih dok? Silakan langsung dijawab dok. Skabies tidak hanya menular lewat sentuhan kulit, tapi juga lewat pemakaian barang bersama. Jadi misalnya pemakaian pakaian bersama, pemakaian handuk bersama, atau bahkan tinggal sekasur. Jadi di kasur yang sama, di spray yang sama, itu udah bisa tertular. Tidak hanya berjabat tangan atau kontak kulit langsung. Oh, jadi kontak kulit pun ya bisa dok ya? Wow. Jadi ada kontak langsung, ada kontak yang tidak langsung. Oke, baiklah, semoga terjawab ya. Ada juga Saira di Marindi, katanya sering merasa gatal di malam hari nih dok, tapi tidak ada ruam yang jelas. Apakah itu skabies atau perlu untuk diperiksa lebih lanjut nih dok? Nah, kalau misalnya keluhannya gatal di malam hari tapi nggak ada keluhannya ruamnya, itu lebih baik dikonsulkan ke dokter langsung. Karena biasanya kalau skabies itu selain gejalanya gatal di malam hari, pastinya tentu ada bintik-bintik kemerahan di tempat predileksi yang sering ditemukan. Oke, baiklah. Jadi khasnya itu tadi dok ya? Ya. Oke, baiklah. Dan juga menyerang orang secara berkelompok. Iya, kalau sendiri saja misalnya hidupnya tidak ada belum tentu juga, mungkin kan baru awal, tapi kan bisa nularin ke yang lain juga.
Oke, alangkah lebih baiknya Saira berperiksa dok ya Iya. ke dokter. Oke, baik, lanjut lagi. Ada Jali di Tanjung Selatan, katanya jika skabies sudah sembuh apakah bisa kambuh lagi nih dok? Datang lagi, apakah masih bisa? Bisa, bisa kena karena kan makanya untuk memberantas skabies ini tidak cukup ngobatin pasien yang terkena skabies saja, tapi juga harus memperhatikan kebersihan lingkungan, terus pengobatan secara bersamaan, serentak, Betul. dan juga edukasi tentunya yang paling penting Edukasi tentang? gimana menjaga kebersihan dan betul. kalau misalnya udah kena skabies, langkah-langkah apa aja yang nggak ngobatin sendiri, kenali gejala skabies itu seperti apa, bila kena langsung diobatin, Iya, ya. dan juga mencegah. Jadi mencegah itu misalnya tidak pemakaian bersama, handuk bersama, pakaian bersama, terus barang-barang yang ini dicuci dengan air panas, terus dijemur di bawah sinar matahari. Oke, karena membunuh si tungau itu tadi Iya. dok ya, pembawa skabies. Oke, ada dari Bina Kembang Kuning lagi dok, benarkah katanya skabies ini lebih sering menyerang orang yang jarang mandi katanya dok, takut katanya? Tentunya kalau kebersihan dirinya kurang ya lebih mudah tertular. Itu. Iya sih. Ya. Ya, jadi kebersihan yang utama juga dok ya. Ya. Selain kebersihan diri, kebersihan lingkungan juga perlu diperhatikan. Oke, baiklah. Harus sering mandi ya Bina ya. Dan terakhir dok, Trisno di Kambitin, bagaimana cara membedakan gatal biasa dengan gatal karena skabies nih dok terakhir? Untuk membedakannya, skabies ini khas ya. Yang pertama, secara subjektif gatalnya di malam hari. Dan gatalnya bisa sangat, Wow. karena pada malam hari ini tungaunya lebih aktif. Aktivitas tungau itu lebih aktif di malam hari. Dia kerja, gali terowongan. Waduh. Jadi meletakkan telurnya di kulit dan juga bisa mengeluarkan ludah atau kotoran. Ya, itu yang bikin reaksi alergi dan membuat tambah gatal. Oke, Dan yang kedua, tempat predileksinya tuh khas. Ya. Di tempat-tempat yang kulitnya tipis. Jadi di sela-sela jari tangan, pergelangan tangan, lipat ketiak, pantat, perut. Oke. Kalau gatal biasa, tempat predileksinya nggak khas. Gitu. Dan biasanya tidak hanya di malam hari dok ya gatalnya. Ya, dan juga skabies ini menyerang orang secara berkelompok, Oke, itu tadi. menular. Dan menular. Jadi ada khas tersendiri dari Khas skabies. tersendiri. Oke, baiklah. Mungkin dok terakhir apa hal penting nih dok, pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa mungkin di rumah yang harus diketahui masyarakat untuk memutus penularan skabies. Silakan dok, sampaikan dok. Oke. Untuk memutus rantai penularan skabies, ini yang pertama amati, kenali, bila terkena skabies langsung berobat ke dokter. Jangan diobatin sendiri. Yang kedua, saat diobatin maka tungaunya akan mati, berantas, supaya tidak menularkan ke yang lain. Dan yang ketiga, mencegah. Jadi tidak berganti pakaian bersama dengan orang lain, handuk. Dan apabila terkena barang-barang yang udah terinfeksi tungau seperti handuk, pakaian, spray, itu dicuci dengan air panas 50-60 derajat Celcius, lalu dijemur dan disetrika. Gitu. Oke. Jadi cukup kriteria ABC: A amati, B berantas, C mencegah. Wah, oke. Misalnya ingin konsultasi lebih lanjut bisa datang ke dokter dok ya. Ya, oke. Oke, baiklah. Terima kasih banyak dok sudah memberikan informasi-informasi baru gitu ya seputar skabies tadi, dan semoga masyarakat yang menyaksikan dapat ilmu dan manfaatnya. Terima kasih sekali lagi dok sudah bergabung di sini, dan terima kasih juga buat para pemirsa yang menyaksikan sedari awal dan juga para pendengar. Kita nanti akan bertemu lagi di Papadahan Dokter di episode-episode selanjutnya. Jadi terus dengarkan dan saksikan kami di setiap hari Kamisnya gitu ya. Dan Rina pamit bersama Dr. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.